Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahid Nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala ta'ala aydan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu mu'alliman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul majlis, sahibatul majlis, Ibu Ustazah Hajah Nisa An-Nisa. Kita doakan Ibu Hajah An-Nisa beserta keluarga diberikan sehat wal afiat, panjang umur, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit yang zahir maupun yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah Hajah Sulaimah, kita doakan panjang umur, sehat afiat, sehingga bisa terus kumpul dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Ustadz Al-Had Fattali, yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada keluarganya. Amin. Memberikan keberkahan pada harta bendanya. Amin. Memberikan keberkahan pada ilmu-ilmunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah musalla, apa namanya ini? Al-Mukhlisin, yang bajunya biru-biru, yang bajunya kuning-kuning, semuanya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga duduk hadirnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang disebutkan nama baginda Nabi Muhammad, majlis yang ditinggikan nama besar Nabi kita Muhammad. Hal ini memang disampaikan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad dimanapun. Di mana-mana disebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Di mana-mana diutarakan rasa cinta, rasa rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita lihat bagaimana tadi ibu-ibu yang biru-biru nih semangat mukulin kulit tuh. Kita kalau ngeliat gini depan, dulu ibu mak kita main beginian juga soalnya. Main apa namanya, rebana, gosidah. Mak kita, bapak kita main beginian juga nih. Ikut lomba di mana-mana. Rebana, main rebana nih. Nanti kita di sini antik juga masih ada yang model begini nih.
Teh girang juga dengar semangat pukulnya, padahal belum pada makan siang ini. Mukanya pada pucet-pucet banget nih. Udah makan. Oh, udah duluan. Nyuri setah berarti. Dia makan duluan. Alhamdulillah, kita girang melihatnya, senang, gembira, dan memang kegembiraan atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, suruh bergembira dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Kita disuruh gembira sama Allah Subhanahu wa taala. Suruh senang-senang, suruh bahagia. Dan ketahuilah bahwasanya karunia terbesar yang kita miliki itu adalah diutusnya dan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semua karunia itu banyak. Kita punya anak itu karunia, punya harta, punya mobil, punya rumah, punya suami yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah, kalau yang ganteng ya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karunia yang terbesar adalah karunia dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kegembiraannya kita atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad itu bukan tanpa faidah, bukan sia-sia terlewat begitu saja. Kita gembira nih, bahagia. Orang gembira macam-macam mengekspresikannya, macam-macam meluapkan kegembiraannya. Ada yang tadi mukul-mukul rebana, ada yang ikut-ikut qasidah padahal dia nggak ngerti apa yang dibaca, kan gitu. Nggak apa-apa deh, nggak ngerti, yang penting ikut aja. Yang penting ada suaranya, wang, kita nggak tahu tuh yang dibaca. Nggak apa-apa deh, biarin. Tuh kegembiraan orang macam-macam. Dan kegembiraan itu begitu besar faedahnya, terutama lagi kegembiraan atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini baru gembira nih, belum niru Nabi Muhammad. Baru gembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang dinukil dan digubah menjadi sebuah syair oleh Al-Imam Al-Syekh Ad-Dimashqi. Beliau katakan, "Idza kana hadza kafiran, ja'a dammuhu bi tabbat yada, ata annahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini yukhaffafu li sururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdi bi ahmada masrura wa mata muwahhida." Paham bu? Manggut-manggut aja kagak paham. Yang penting manggut deh. Apabila ini si kafir, katanya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim yang digubah menjadi sebuah syair oleh Al-Imam Ad-Dimashqi. Kalau seandainya ini si kafir, dia mendapatkan kehinaan sebab dan dicatatkan kehinaannya itu di dalam surah Tabbat Yada Abi Lahab. Siapa itu? Abu Lahab. Udah paten pasti dia itu adanya di neraka jahanam selama-lamanya. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi ada kata Nabi SAW, ada riwayat Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya ini Abu Lahab setiap hari Senin diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala li sururin bi ahmada, karena gembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang. Apa girangnya dia? Baca Maulid? Enggak. Apa girangnya dia? Dia girang, ini Abu Lahab girang lahir anaknya Abdullah yang bernama Muhammad. Dia saking girangnya, dia merdekakan, dia punya budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dimerdekain tuh. Orang merdekain budak nggak gampang, sebab budak ini dibelinya mahal, didapatkannya juga agak sulit. Dimerdekakan oleh Abu Lahab.
karena gembira akan Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga dengan kegembiraan itu yang sesaat, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa keringanan dalam adabnya. Diriwayatkan tuh ringannya itu cuma keluar dari sela-sela jarinya itu ada setetes, 2 tetes daripada cairan air. Tuh keringanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdi? Terus bagaimana pendapatmu kalau ada seorang hamba yang dia senantiasa gembira, dia senantiasa bahagia, dia senantiasa senang atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia mati dalam keadaan iman? Tentunya kemuliaan yang besar. Kalau yang kafir gembira sejenak, gembira sesaat aja dia mendapatkan kemuliaan yang begitu hebatnya, apalagi ada orang mukmin beriman mati dalam keadaan iman dan dia senantiasa bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih, alhamdulillah ibu-ibu walaupun capek kelihatan mukanya tapi senang-senang semua. Mukanya girang-girang. Padahal duit arisan 3 bulan belum bayar. Ya, girang-girang aja deh, tawa-tawa aja. Asal lempengan arisan sibuk dulu dan kagak datang dulu dah. Tuh cuman gembira, baru gembira dapat kemuliaan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh kita dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, gembira bagus, senang cakep, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan girang gembira doang. Kalau cuma girang gembira selesai udah. Habis acara perayaan Maulid pulang nggak bawa apa-apa. Pulang nggak bawa oleh-oleh apa-apa. Bawa pisang sama apa itu? Ada kue cucur juga tuh. Sama risol. Kita bawa oleh-oleh, kita bawa hikmah daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu hikmahnya adalah biar kita baca Maulid ini biar kenal sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tadi disebutkan ini Nabi Muhammad adalah sosok yang menjadi uswah, yang menjadi qudwah, yang menjadi suri toladan yang terbaik dari semua yang baik. Gak ada suri tauladan yang terbaik kecuali itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu dia yang mesti kita bawa dari perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita bawa pulang, kita hidupkan Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Kita hidupkan kehidupan baginda Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Sebagaimana tadi saya sebutkan tuh di awal daripada mukadimah saya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah menjadi penangkal daripada musibah, penangkal daripada segala penyakit. Kan kita paling takut tuh kemarinan ya. Sekarang hilang-hilang sendiri itu dia yang namanya corona tuh ya. Kemarin tutup juga kali pengajian di sini. Oh baru lagi nih ada berkat nih. Kemarin sepi kagak bawa berkat ya. Memang kagak ada pengajiannya. Maulid kagak ada, pengajian gak ada. Ustadz sepi, nganggur, langah melongo tuh katanya tuh. Ini ada penangkal daripada musibah, penangkal daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nah, ini sangat kita butuhkan di akhir-akhir zaman ini kita. Sebab zaman kita ini, kita berada di akhir zaman. Memang waktunya banyak musibah, waktunya banyak fitnah, waktunya banyak bala deh. Makanya kita perlu nih apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah nggak bakal mengadab mereka suatu god kita nih, hamba-hamba Allah nggak bakal diadab selama kamu Muhammad masih ada di antara mereka. Nabi Muhammad udah nggak ada kan, udah dikubur, sudah pindah dari alam dunia menuju alam barzakh, udah nggak ada lagi. Kita nggak melihat Nabi Muhammad jasadan, kita nggak melihat Nabi Muhammad secara jasad, udah nggak kelihatan lagi. Tapi
Tapi kita bisa menghidupkan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Caranya apa? Caranya bisa dengan kita banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ibu yang biru-biru udah kita gak usah tanya lagi. Emang hari-harinya dia sholawatan doang udah. Makanya panci-panci ibu-ibu ini pada pengok-pengok semua. Terus digebrak-gebrakin juga, gebrak-gebrak sholatullah gitu deh. Ya, selawat deh macam-macam deh tuh. Saking semangatnya selawatan, tuh selawat juga kita hadirkan kehidupan baginda Nabi Muhammad di rumah kita. Kita ajak hidupnya Nabi Muhammad gimana ya? Nabi Muhammad hidupnya sederhana, kita ajak ke rumah kita hidup yang sederhana. Nabi Muhammad waktunya nggak pernah lewat daripada zikir, kita ajak keluarga kita ajak zikir. Anak-anak kita, cucu-cucu kita nih sebagian besar kayaknya udah pada punya cucu nih. Cicit cucu deh. Alhamdulillah punya cucu, punya anak, punya cucu. Ajak, jangan sendirian ngajak ke majelis ta'lim itu, jangan sendirian. Ajak anaknya, ajak cucunya. Kalau masih terlalu kecil, ajak suruh ke TPA. Sebab nih anak-anak kecil nih, ibu-ibu yang maaf deh ya, ibu-ibu yang sudah tua dia nggak bisa ngaji. Kenapa sebabnya? Sebab dia nggak bisa ngaji ketika dia berada di TPA. Mungkin dia nggak ikut TPA atau nggak pernah hadir dengan pengajian TPA. Sebab orang itu bisa ngaji Al-Quran itu bisanya ketika di TPA. Kalau udah lewat dari masa-masa TPA udah nggak berat deh mau diharapin bisa ngaji. Sebab udah SMP orang malu mau ngaji TPA. SMA lebih malu lagi. Kuliah udah jauh, banyak sibuknya lagi. Makanya anak-anak tuh bisa ngajinya TPA. Kalau mau dikerasin di TPA. Jangan sampai lolos. Jangan kalau udah tua nanti ya Allah tolong lu kagak bisa ngaji, ntar emak lu siapa yang ngajiin. Jangan salahin tongnya dulu. Jangan salahin anaknya dulu. Waktu kecil dipaksa buat ngaji apa enggak? Tuh dia, mesti kita paksa harus. Sebab kalau kita nggak paksa, dia bakal jerumusin kita nanti di akhirat. Ini anak-anak yang kita sayang, yang kita cintain, bakal datang kepada Allah ngadu, ya Allah, khudh haqqana hadza. Ambil hak saya dari kedua orang ini. Orang tuanya padahal tuh. Dia punya hak. Apa itu? Fa innahu yut'imuna minal haram. Ini dua orang kasih makan saya makanan yang haram. Wala yu'allimna manajhal. Ini dua orang gak ngajarin saya ketika saya gak ngerti agama. Oh, tanggung jawab ibu-ibu, apalagi ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu paling sentralnya kehidupan bermasyarakat nih adanya di tangan ibu-ibu nih. Ya kan? Betul nggak? Walaupun kerjaannya ngulek doang, ya nggak? Masak segala macam, nyuci, tapi semua kehidupan bermasyarakat tergantung ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya solehah, baik dah. Tuh kampung baik. Kalau ibu-ibunya naudzubillah, ya tuh kampungnya juga naudzubillah. Sebab al-um madrasatul ula. Ibu ini adalah madrasah sekolah pertama dari anak-anaknya. Makanya ibu-ibu kalau mau ngancurin suatu negara, satu kampung gampang, hancurin perempuannya, hancurin ibu-ibunya. Ibu-ibunya tuh dirusak akhlaknya, dirusak perilakunya, adabnya segala macam. Udah hancur semuanya. Yang lakinya, yang perempuannya bakal rusak juga. Jadi ibu-ibu nih benteng deh. Benteng buat kita, buat kampung kita, biar selamat. Benteng, makanya ibu-ibu mesti deh hidupin tuh kehidupan Rasulullah SAW. Akhlaknya Rasulullah diajarin dikit-dikit, dikenalin sama anak-anaknya, dihidupkan di dalam rumahnya, adab-adabnya Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ini kita yang ngamalin sunnahnya Nabi Muhammad, pahalanya kita jauh daripada pahalanya sahabat. Kata Nabi SAW, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahum mi'ati ajri mi'ati sahidin. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika orang-orang sudah meninggalkan sunnahku, maka dia mendapatkan pahala 1000 orang mati syahid. Dan orang-orang yang model begini, yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, yang cinta, rindu kepada Nabi Muhammad, ini orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Lebih hebat. Kalau rindu sama Nabi Muhammad, biasa. Semua orang bisa ngaku rindu sama Nabi Muhammad.
Tapi kalau ada orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Siapa itu? Yang ngamalin sunnahnya Nabi Muhammad dan juga yang menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama, kita hidupkan baginda Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Yang kedua apa itu? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan azab suatu kaum selama mereka banyak istighfar. Dan istighfar nih faedahnya luar biasa. Nabi Muhammad manusia yang ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah lalu, diampuni dosanya yang akan datang. Tapi Nabi Muhammad gak kurang istighfarnya sehari semalam 100 kali. Makanya tuh ketika Nabi Muhammad lagi tahajud sampai kakinya bengkak, ada gak kita yang tahajud kakinya bengkak? Gak ada. Paling kalau lagi hamil doang kakinya bengkak tuh. Itu juga kerjaan bapaknya. Ya enggak? Tuh dia. Nabi Muhammad kakinya sampai bengkak. Sayyidah Aisyah tanya, Muhammad ya Rasulullah, afala qad tughfaru dzambuka? Apakah bukankah dosamu itu sudah diampuni? Dosamu itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura? Tidakkah boleh saya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Istighfarnya Nabi Muhammad bersyukur. Istighfarnya kita kan minta ampunan. Istighfarnya Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar, minta ampunan. Istighfar faedahnya begitu luar biasa, begitu besar, begitu manfaatnya begitu luas. Satu aja manfaatnya nih bisa meredam daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini nih, udah pulang dari sini kita lazimkan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lazimkan istighfar, minta ampun, astaghfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang receh-receh, yang ringan-ringan, yang orang anggap sepele, kita lakukan, kita hidupkan. Kita nggak tahu amal mana yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Kita nggak tahu perbuatan baik yang mana yang menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali masuk surga, mendapatkan kenikmatan di alam barzakh sebab dia ketika nulis ada lalat yang minum tintanya dibiarkan. Sepele, bukan karena sholatnya, bukan karena ibadah puasanya, bukan karena hajinya dan lain sebagainya. Nah, ini dia ibadah-ibadah yang kecil dan dianggap kecil jangan kita remehkan. Sebab itu ibadah bisa jadi mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibu-ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi memohon doa selalu biar kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin. Biar kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di rumah itu juga ada majelis taklim. Majelis taklim anak-anak muda, anak-anak remaja tuh yang maaf yang masih suka pakai narkoba, ada yang pedagang, ada yang masih pakai, ada yang udah berhenti. Itu doakan biar mereka itu pada istiqomah, mereka ngaji. Alhamdulillah masih ada yang pakai, masih ada yang udah berhenti, ada yang masih. Alhamdulillah masih mau ngaji tuh udah alhamdulillah. Kalau ibu-ibu ngaji emang udah masanya, tapi kalau anak-anak muda itu susah, repot. Kita di rumah juga ada beberapa majelis ibu-ibu. Emang kalau ibu-ibu mah alhamdulillah semangat ngajinya nggak pernah kendor. Lebih enak kita kalau datang ke pengajian ibu-ibu daripada ngaji ke pengajian bapak-bapak. Kalau ibu-ibu semangat semuanya, lihat mukanya nggak ada yang cemberut. Ada kalau bapak-bapak kan mukanya diem aja. Dia lagi marah apa lagi girang ya? Kita bingung nih, diem, kagak ketawa, kagak senyum, cemberut kagak, senyum kagak, kan kita bingung jadinya. Nah ini dia, doakan, mohon didoakan, semoga semua hajat-hajat kita, semua keinginan kita, semua segala urusan kita digampangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus
sahibatul majlis Ibu Hajah Anissa, Ustazah Ibu Hajah Anissa, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajatnya, mudahkan segala urusannya, tinggikan derajatnya, dan Allah beri keberkahan pada harta bendanya, Allah beri keberkahan pada anak cucunya, pada keluarganya, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.